Metodologi utama rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu metode waterfall. Kelebihan metode waterfall. Yang pertama, memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Yang kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Kekurangan metode waterfall. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. 3. Membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Metode Rapid Application Development atau metode RAD. Kelebihan metode RAD, yang pertama, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang kedua, lebih efektif dari metode waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang ketiga, RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. Yang keempat, perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional. Dan yang terakhir, sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. Kekurangan metode RAD, yang pertama, butuh banyak orang untuk menyelesaikan sebuah proyek berskala besar. Yang kedua, pengembang dan customer harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah software. Yang ketiga, jika sistem tidak dibangun dengan benar, maka RAD akan bermasalah. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk proyek dengan budget yang rendah karena biaya modeling dan automate generation code sangat tinggi. Metode Agile. Kelebihan metode Agile, yang pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Yang kedua, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang ketiga, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang keempat, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Yang kelima, pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan kerugian dari segi materi relatif kecil. Kekurangan metode Agile. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, Agile tidak berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Yang keempat, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Perbedaan metode waterfall dan metode RAD. Pada metode waterfall membutuhkan pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Sedangkan metode Rapid Application Development atau RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Persamaan metode waterfall dan metode RAD tidak cukup baik dalam kemampuan untuk mengembangkan sistem dengan teknologi asing. Perbedaan metode RAD dan metode Agile adalah RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik, sedangkan Agile tidak cocok dalam skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Persamaan metode RAD dan metode Agile adalah memiliki proses pembangunan sistem yang lebih singkat dan cepat. Perbedaan metode Agile dan Waterfall.
Pada waterfall, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Sedangkan agile, proses pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Persamaan metode agile dan waterfall. Sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran, sehingga meningkatkan kepuasan klien.